Pulang kerja bang. Yoi. Ini ada kucing di sini nih. Gokil, kucing gue in frame nih. Jadi ini Gak apa-apa, lucu dia. kucing udah di rumah gue selama 2 minggu. Udah lama kali. Kita opening dulu. Iya, oke. Sambil megang kucing ya gak apa ya. Jadi halo budak korporat, kenalin gue Lorenzo dan partner gue Sidki. Kita adalah pekerja kantoran 9 to 5 Monday to Friday. Jogging di GBK everyday. Mantap. Yang paling sering jogging nih. Lu jogging FOMO apa jogging beneran lu? Sebenarnya kalau dibilang FOMO kayaknya FOMO sih gue. Kenapa tuh? Karena ya baru-baru ini aja gitu ketika ngeliat orang rame jogging terus Tapi lu masih jogging kan? masih. Gue udah enggak. Berarti lu jauh lebih FOMO dibanding gue. Gue FOMO parah nih. Ini kucing minggirin bentar. Coba Lu jangan jangan disenggol-senggol dong. mikir. Iya, boleh di sini tapi jangan disenggol-senggol dong. Nah, udah gituin aja. Gue tuh kan orangnya FOMO banget tuh. Dan jogging tuh menurut gue salah satu olahraga yang murah ya kan. Setuju nggak? Setuju. Sampai gue akhirnya di Jakarta. Lu sepatu lu apa? Sepatu gue New Balance 5 berapa gitu, lupa gue. Berapa duit belinya? Tahu nggak? Masih inget nggak? Lama kan? Udah pasti lama kan? Udah lama, tapi karena waktu itu lagi gue belinya di retail brand yang lagi cuci gudang kali ya, jadi Iya. murah. Jadi Iya. cuma 500 ribuan. Sama, gue juga. Aduh, gue lupa. New Balance Fresh Foam. Iya. Ya, Fresh Foam apa gitu. Pokoknya gue beli juga 650 apa 630, 650 apa 650 ribu gitu. Terus Terus kayak juga segituan nih kayaknya. ya segitu kan. Terus gue mikir ini cukup nih, udah keren nih gini. Wih, gue merasa orang paling keren. Sampai gue ke GBK, ini sepatu warnanya terang banget, apaan ini gitu kan. Terus akhirnya karena Oh, ini tukang parkir. Oh, pantas Pakai terang. rompi. Iya, tukang parkir dia pakai udah rompi. kelihatan Nah. nih. Enggak dong. Itu wah parah sih. Itu outfitnya dari atas ke bawah lebih mahal daripada, ya pasti lebih mahal dari gue sih. Sepatunya doang pasti 2-3 jutaan. Belum Garminnya tuh. Iya, apalagi rata-rata kalau lari di GBK kan sepatunya Hoka lah minimal gitu. Iya, Hoka tuh gue pikir murah. Karena gue nggak ngerti Hoka ya. Gue cuma ngerti kayak paling Asics aja juga gak ngerti. Gue ngerti paling Adidas, Nike gitu kan. Terus ketika gue kenal Hoka, Gue ngerti Hoka juga karena Hoka Bento sebenarnya. makanan dong. Beda perusahaan. Itu terus gue merasa kayak wah ternyata lari tuh nggak semurah yang gue kira gitu, mahal juga. Sampai terus gue ngefollow Dokter Tirta tuh, dia sering ngomong lu kalau barang lari lu mahal tapi lari lu Masih lambat mah buat apa gitu iya. kan. Emang gue pikir emang bisa semahal apa sih. Terus kalau lu tau ada Maybank Marathon Aha. itu kan kalau nggak salah akhir tahun lalu, gue lupa bulan apa pokoknya. Oh, lu ikutan ya? Enggak dong, gila Oh, lu. Itu mahal bang, mahal tiketnya kayak war konser, war tiket Oh, konser. iya. Lu nggak tahu? Nggak tahu gue jujur. Oh, jadi saya ingat gue tuh di dunia tuh banyak kan, ada lari maraton, ada 6 terbesar. Yang lu kalau daftar itu lu pakai IC. Lu bikin IC, kenapa lu mau masuk lomba maraton itu dan kenapa mereka harus nerima lu kayak gitu. Terus achievement lu apa aja itu ada. Tapi kita nggak ngomongin yang segitu. Maybank salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah ada Maybank, Borobudur sama Pocari itu ya itulah yang cukup gede gitu kan. Dan itu kalau lu mau dapetin tiketnya meskipun bayar dan lumayan mahal, lu itu luar tiket bisa sering kehabisan, gampang kehabisan. Mending nonton konser kalau gitu. Bergantung preferensi. Kalau lu anaknya lari ya lari. Terus nggak murah Ki. Itu tuh Maybank tuh di Bali, Pocari kemarin di Bandung, Borobudur di Borobudur. Iya. Tahu kan? Nah, Iya, itu tuh iya. bisa kayak ya jutaan lah setahu gue ya tiketnya ya kalau yang mau full maraton atau half maraton. Terus dan orang-orangnya tuh waktu di interview ada yang media gitu interview, coba sebutin barang paling murah lu. Terus bilang kaos kaki gue 200.000. Gila, gue mikir kaos kaki doang 200.000. Terus dia bilang celana merek ini, baju merek ini. Oke, gue lupa mereknya, gue cek di Tokped, mahal anjir. Tapi jangan sedih. Kenapa tuh? Kaos kaki gue juga ada. 200.000. Iya. 500.000 bahkan kaos kaki gue. Lo beli barang lain gratis kaos kaki kali? Enggak. Kaos kaki apaan? Gue beli kaos kaki yang waktu itu lagi kolaborasi sama Stranger Things. Ya oke lah, maksudnya tuh collab kan. Ini tuh dia kaos kaki yang kayak, jujur ya gue ngeliatnya kayak kaos kaki polos biasa. Gue kayak anjir mahal banget gitu. Ih, mending beli di pasar 10.000 3 ya. Ya agak kemurahan sih bang. Cuman paling enggak lu 50.000 udah dapet yang bagus Iya. lah. Bukan yang enggak gimana, cuman proper lah gue bilang gitu kan. Iya, kaos kaki lah, sewajarnya kaos kaki. Iya sewajarnya aja lah gitu kan. Terus gue kayak gila ternyata gue semiskin itu dibandingkan orang-orang. Karena gue balik lagi gue merasa lari tuh murah. Sampai gue ngelihat ini. Lari tuh murah. Ya, Gengsinya mahal. Iya, sama kayak nikah kan. Nikah tuh murah. Gengsinya yang mahal. Bener, iya. Gue tuh merasa bahwa ternyata
hobi apapun tuh nggak ada yang murah gitu kan. Dan somehow merasa miskin ketika ngeliat itu. Gue merasa orang-orang ini siapa sih, kerjanya apa sih, bisa mereka cuman hobi lari doang yang seminggu mungkin cuma 1-2 kali, bahkan yang cuman FOMO tapi bisa beli sepatu semahal itu. Garmin tuh mahal gitu kan. Hobi yang murah menurut gue main egrang. Main egrang. Enggak murah sih harusnya. Iya kan? Iya. Dia cuma bikin bambu terus udah. Bener. Nah, Cuman gue gak main. paling gua nggak murah main. pakai egrang. Gitu. Pada akhirnya gue mikir kayak gue untuk masuk ke dalam sebuah hobi yang FOMO dalam tanda kutip aja gue kudu punya kelas sosial tertentu gitu Iya. kan. Dan itu kan effort ya, maksudnya ya lu buat mencapai segitu, misalnya lu lari cuma berapa kali dalam sebulan gitu, terus Seminggu bang. Kalau sebulan mah lu nggak lari namanya. yes, maksudnya sebulan lu cuma 3 kali kan, sama kayak seminggu sekali kan. Iya, 4 kali. Iya. Iya. Terus Ya elah, adil banget, mesti banget adil. nanti udah dihujat lu, mending banget benerin gitu kan. Iya, sebulan 3 kali 4 kali terus beli sepatu yang lumayan pricey kayak misalnya 4 juta, itu kan lu effortnya kayaknya berlebih gitu. Bener. Lu apa sih gunanya juga lari lu sebenarnya? Karena gue orang yang FOMO banget, gue pernah sepedaan waktu COVID, gue lari juga, gue merasa bahwa sebenarnya performa lu tuh nggak sejauh itu. Kalau misalnya dulu dengan alat yang proper sekalipun gitu. Iya, itu kan tergantung fisik kan. Kalau fisiknya masih kayak gue saat ini masih merokok gitu ya tergantung fisik lah semuanya. Bener. Gue main badminton pun meskipun raket gue lebih bagus, tapi teman gue yang raketnya lebih murah lebih jago daripada gue. Iya, terus bahkan ketika orang-orang Jakarta pinggiran nih yang pengen jogging di GBK, Bekasi. kayak misalnya di Tangsel, kayak gue di Tangsel kan. Kayak di Tangsel ke GBK-nya aja effort banget. Maksudnya ya kalau hobi mah ya lu lari aja di sekitar rumah gitu ya nggak sih. Kalau emang lu beneran hobi ya kalau pada akhirnya lu lari cuma pengen di GBK, kayaknya itu masih FOMO aja deh. Lebih ke gengsi ya. Karena lu mau update sosmed kayak atau apapun itu ya bener sih, setuju. Nah tapi ngomongin soal itu sebenarnya gue mau bahas ke sini Ki. Jadi maksud gue karena bukan entry barrier lah. Maksudnya bahkan lu ketika mau nyoba sebuah hobi baru, sebenarnya tuh ada kelas-kelas sosialnya gitu kan. Sehingga yang mewajibin lu berada di gue harus orang dengan income sekian dulu untuk bisa masuk yang lebih bonafit lah, atau yang skena tersebut ya. Sekarang lu kalau misalnya pakai New Balance lu mau gabung klub lari, jujur gue yakin kayak 80-90% lu pasti minder. Bukan mungkin lu nggak minder, tapi orang-orang ada pasti yang memandang lu sebelah mata. Kayak sering sih gue sering kan. Ya kan sama outfit gue juga bukan outfit yang bagus gitu kan. Terus gue mikirnya bahwa ya ampun nggak Jakarta sebenarnya, tapi most cases gitu ya, di banyak kasus tuh kayak segitunya ya ternyata duit itu ngefek kayak gitu kan. Nah akhirnya yang bawa gue ngomongin soal sebenarnya di balik semua itu yang penting kan aset lu, bukan aset lah. Nyambungnya ke ini nih, ngomongin tabungan nih. Dari sepatu lari tabungan. Iya kan, lo kan pada akhirnya kalau lo ngomong soal berarti kan gengsi kan. Gengsi itu kan dari gue mau berpenampilan semahal apa nih untuk bisa diterima gitu kan. Dan lo tahu sendiri teman-teman kita, mungkin gue nggak sebut siapapun, gue nggak mengarah ke siapapun, cuman mungkin ada juga teman-teman kita tuh yang kayak gitu. Gengsinya gede, barangnya keren, tapi duit tabungannya nggak ada kayak gitu. Ya nggak sih? Gue gitu maksudnya. Enggak. Emang gaya lo tinggi bang? Enggak juga. Makanya. Emang enggak aja gitu. Lo kan apa adanya. Apa adanya gitu. Gue mau juga apa adanya gitu kan. Lo tau gak, gue pernah sampai bikin, gue gak research ya, gue bukan researcher. Gue cari di ChatGPT sama Google, umur sekian tuh sebenarnya tabungannya rata-rata berapa sih gitu kan. Oh lu pernah cari itu? Pernah cari. Berarti berkaitan sama episode lalu nih. Gue sambungin aja sih. Tapi kayak beneran, kayak umur gue tahun ini 29, tapi sekarang udah 28, kayak lu di umur sekian tuh sebenarnya tabungan lu normalnya berapa sih? Itu ternyata ada lu kalau cari di Google ada. Berarti kan lu tanya ChatGPT itu, terus hasil yang keluar berapa ya? Jujur gue lupa. Cuma kalau nggak salah di umur gue tuh harusnya di atas 100 juta, di bawah 500. Di atas 100 juta, di bawah 500. Iya. Dari 100 ke 500 gede, ya gue ngerti. Cuman itu tuh jauh bro. Oke lah. Kita ambil tengah. Gue lupa soalnya, karena kalau gue inget gue stres. Duit gue udah sebanyak gitu kan. Anggap tengah-tengahnya 250. Terus gue mikir kayak, ternyata tabungan gue masih jauh gitu ya dibandingkan rata-rata orang. Tapi faktornya banyak ya. Ada yang orang privilege, ada orang yang memang mulai dari nol, ada yang masih punya tanggungan orang tua atau adik dan lain-lain gitu kan. Tapi gue merasa bahwa ternyata
standarnya tuh tinggi juga gitu loh. Gue nggak tahu ya ChatGPT itu dia by Google, dia ada dikasih link kok, reference kita cari dari Google dengan link ini bla bla gitu ada. Tapi kalau segitu gede banget kan sih maksud gue? Menurut gue sih ya. Iya nggak sih? Karena apalagi dengan standar gaji kita yang UMR pada umumnya gitu misalnya. Iya. Taruhlah UMR 5, anggap 5, biar gampang ya. Anggap 5 juta, terus dia start bekerja di umur 23. Normalnya 22 lah. Ya, oh iya 22, sorry. Paling rendah 22 gitu ya. 22. Sampai 28 berarti kan 6 tahun. 5 kali 12 60 ya kan. Anggap di tahun berikutnya dia naik 6 juta. Susah yang hitungnya ya. Susah ya, gitu. Anggap 60 kali 6 lah. 60 kali 6 berapa? 360 juta. Anggap dengan plus dia kenaikan gaji bla bla gedepin ke 450 apa 500. Tapi itu bersih, enggak termasuk kepotong biaya ini biaya itu gitu kan. Itu aja kan hitungannya 5 juta ini kan. 5 juta gaji doang kan. Gaji bukan doang. Tabungan kan? Bukan tabungan. Tabungan paling enggak kalau sehatnya kalau enggak salah tuh sekitar 20-30% dari total. Ya berarti 520% ya 100 sih Ki. 100 juta sih bener sih. Nah kan masalahnya lu selama 6 tahun itu lu nggak mungkin dong, nggak nemuin berbagai masalah tiba-tiba di PHK, nggak ikut FOMO lari ini gitu, nggak mengikuti sosial ya, nggak beli kopi gitu kan, nggak beli kopi kita tiap kali tag podcast aja beli kopi Ki. Bener, itu udah 18.000, 20 deh, 20. Udah 20.000 seminggu 3 kali kita tag 60.000 so. Iya benar, 60 kali 4 240. Mungkin bagi beberapa orang 240 tuh kecil ya, tapi buat kita lumayan loh. Buat kita ya. Karena kita perhitungan aja. Karena kita miskin aja. Itu. Enggak. Oh ya, mungkin sekarang gue belum kaya, tapi suatu hari gue pasti kaya, amin. Positif dulu aja Ki. Iya. Siapa tahu. Kaya kan gak cuma soal harta. Benar, kayak monyet bisa. Boleh kayak monyet, boleh. Kayak tai bebas aja. Bebas. Iya, paling sering kan kita di kantor tuh bilang, lu kaya ya, kayak tai, kayak anjing, kayak babi. Kaya kan enggak ya, kaya selain soal rezeki apa ya? Kenapa kayak apa? Kayak selain salvo sama ini nih, suara ini nih. Gila nih ini ngabers pakai motor. Kira deket-deket ini libur. Weekend ya. Jadi mulai berkeliaran nih anak-anak balap. Padahal nih jam 10. Kasih paham dong. Lu kan seniornya tuh. Iya. Dia enggak tahu gue anak balap. Anak STM. P balap gitu. P balap. Lanjut. Tadi apa sampai lupa gue. Oh, kaya ngomongin. Iya. Oh ya, kaya monyet. Kaya kan enggak harus duit gitu kan. Apa? Nah, ya intinya kekayaan tuh bukan cuma soal uang ya. Nah, tapi lo tau nggak? Gue balik lagi, gue bukan ahli finansial. Ahli gizi. Benar, pasti dong. Gue bukan ahli apapun, mas. Gue jack of all trade, wes. Ngomongnya aja belibet. Kalau gue emang pakar gue. Oh, pakar apa nih? Pakar burung. pakan. Lu benerin kan? Gue nggak masuk nih. Apaan pakar? Karena pakar burung juga ada bang. Iya. Jadi kayak oh yaudah gue terima aja gitu. Tapi maksud gue pakan burung. Siap. Pakan ikan kan gitu. Pakan kucing tuh, kucing lu kasih makan. Jadi gue bukan orang yang pintar finansial banget. Cuman gue merasa bahwa gue pernah dengar bahwa kalau lu mau jadi orang sukses, ya gak usah ngomong kaya lah ya, karena kaya tuh mungkin relatif gitu kan. Mau sukses tuh mulai dari sekarang tuh perbesar sumber income lu gitu kan. Nah, buat kita tuh yang kerja kantoran 9 to 5 itu sebenarnya salah satu pendapatan kita kan selain dari kantor ya side hustle kan. Iya. Ini salah satu bagian dari usaha kita. Gue berharap guys dalam waktu kurang dari setahun gue 1.000 subscriber gitu. Amin. Minimal bisa dimonetize lah. Minimal gitu. Bisa dimonetize lah. 100-200 ribu sebulan lumayan lah ya buat beli kopi. Iya, at least kita ngopinya jadi sama aja Ki. 200 ribu sebulan kan kita ya udah jangan naikin dikit biar BP gitu kan. Naikin dikit 500 deh, 500 sebulan. 500 bisa fore lah ya, bisa fore ya. Ini masih abang-abangan Starling depan. Itu side hustle. Lu sendiri ada side hustle enggak? Side hustle gue ya ini bagian dari side hustle gue sih gue berharap gue bisa jadi konten creator kayak teman kita di kantor gitu ya. Iya. Di kantor kita ada konten creator, konten creator dan mungkin sekaligus influencer ya gitu. Ya kalau ngeliat dia kayaknya enak lah gitu, maksudnya dia dapat endorse. Lumayan loh di situ. Iya, dapat endorse lumayan. Endorse dia kadang bisa 1 kali gaji kita sebulan. 1 kali. Ya UMR lah. Ya UMR gitu kan. UMR
Wonogiri. Setara dengan mie ayam. mie ayam Wonogiri benar. Gua mie ayam apaan? Oh iya mie. Temen gue sering banget tuh beli. Nah, tapi lu tau gak sih ternyata setelah gue tanya kemarin ke dia, gue panggil bro ya, bro banget gitu tuh ya. Karena kita udah CS kental. Customer service. Bro, lu sekali, lu inget nggak pertama kali lu endorse dapat berapa dan kayak dapat berapa lah, dia bilang dapat 1 juta gitu kan. Gue sebut nggak apa lah, kan udah lama juga. Lu bisa tahu kan sekarang dia dapat berapa. Terus waktu gue tanya kan, lah emang lu mau sejak kapan? Dia bilang waktu SMA gitu kan. Gue merasa bahwa ternyata bahwa apa yang kita lihat tuh sekarang gue yakin lah. Iya, apa yang kita lihat mudah ternyata tidak. Iya, ada prosesnya semuanya balik lagi. Dan itu dia sekarang berapa? 26 ya? Ya 10 tahun lah kira-kira kalau dari SMA. Gila, lu bayangin untuk bisa dapetin 1 kali UMR dalam 1 kali endorse itu dia butuh waktu 10 tahun. Iya 10 tahun dan itu kan prosesnya panjang. Parah sih. Nah kalau lu sekarang udah tua, lu umur 39 udah mau 40 lu baru. Ya ini asumsi ya kita samain persis ya. Tapi gue percaya sih ya semua orang ada waktunya masing-masing. Bener sih. Terus tapi kayaknya kita udah lewat waktu. Masa-masanya udah lewat nih. Tapi gak apa-apa. Kemarin tadi gue baru baca salah teman gue, dia influencer kayak manager juga, dia bilang you can start at 25, you can fail at 30, and you can start again at 35. You can always start again at 40, 45, and kayak nggak ada kata terlambat kalau lu mau mencoba gitu. Lu mau belajar itu nggak ada sih. Dan ikhtiar. Gue nggak paham apa itu ikhtiar. Ikhtiar tuh berdoa dan berusaha. Mantap. Gue sekarang belajar Muslim loh. Bahasa-bahasanya aja. Nah, kenapa? Ya kalau lu mau belajar secara utuh, enggak, makasih. Muslim juga nggak apa-apa. Santai aja. Terima kasih. Gue belajar untuk bisa lebih menghormati teman-teman se-Indonesia gue gitu. Nah, tapi gue merasa bahwa benar kalau kata buku Psychology of Money itu nothing as good or as bad as it seems gitu. Tidak ada yang sebaik atau seburuk seperti terlihatnya gitu. Nggak ada orang yang terlalu sukses itu terlihat semudah itu atau sebaik itu, karena kegagalannya pasti banyak. Nggak ada orang yang gagal itu sehancur itu karena pasti ada kesuksesannya juga gitu kan. Atau ada pelajarannya juga kayak gitu. Jadi gue merasa bahwa ya prosesnya panjang, nggak bisa instan. Iya, bahkan menurut gue ya, setiap kegagalan yang kita lewatin, taruhlah kita nggak ngambil apapun gitu ya. Maksudnya kita nggak dapat ilmunya, tapi kegagalan yang bikin kita suatu saat jadi lebih tegar gitu. Nah, lebih kuat. Iya. Kalau lu nggak terbiasa untuk, mungkin lu nggak ambil secara pengetahuan ilmunya ketika lu gagal. Tapi ya suatu saat lu gagal lagi, lu nggak akan sehancur yang pertama kali kan. Benar. Karena lu udah tahu lah ekspektasinya, manage-nya gimana. Iya. Ada kegagalan kayak yang lu pelajarin selain hubungan. Kayak lu butuh belajar ini dah soal hubungan. Iya, gue bukan masalah pacaran doang, tapi kayak in general. Hubungan terhadap manusia sih menurut gue gimana deh? Wah, jadi tiba-tiba saya seling nih. Ya kalau hubungan tuh gini aja sih menurut gue, kesimbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan gitu kan. Jadi kalau lu mau punya hubungan yang baik, lu harus bring value kalau kata orang, bring value ke orang lain gitu kan. Dan menurut lu nih langsung aja to the point aja gitu ya. Menurut lu gue membawakan value untuk lu nggak? Bawa dong. Ini salah satu gue tuh orangnya males, suka menunda pekerjaan, dia tahu. Salah satu alasan kenapa gue akhirnya bisa start podcast ini karena lu. Jadi lu bring value ke gue. Keren. Karena gue butuh nih orang yang nge-follow up lah. Kalau gue bilang nge-follow up, ayo ini kita mulai ini, ayo kita harus start ini gitu. Tapi lu bukan orang yang terlalu strict, lu orang yang masih nyantai. Jadi gue merasa bahwa oh ya udah sama-sama nyantai tapi tetap jalan kayak gitu. Benar. Karena ada orang yang nyantai banget hilang. Ada orang yang strict banget males, beban jadinya terlalu stres gitu kan. Tapi lu menurut gue ya oke lah. Maksudnya oke dalam arti pas kayak gitu. Kalau bring value menurut gue, lu bring value. Cuman baik lagi, nggak semua orang bisa melihat value itu dan nggak semua orang cocok sama value lu kayak gitu kan. Iya, bring value kan baik dan buruk tetap bring value. Iya, ada value negatif ya. Ada. Bener. Gue lupa yang gitu ya. Nggak, kalau gitu gue revisi, bring positive value. Iya dong, kalau negatif lo emang jauhin banget. Itu sih. Terus tapi gue tertarik juga untuk jadi content creator. Sebenarnya memang tujuannya adalah cari punya penghasilan tambahan ya. Langsung kucing gue dulu lihat gak tadi tiba-tiba kabur. Makanya kenapa? Dia habis. Ya udah ada kucing lain kali.
Oh iya, biasanya gitu ada masuk. Iya. Yaudah jangan bahas kucing. Itu kayak Panji. Jadi gue juga tertarik untuk jadi content creator karena bukan karena ya pasti karena duit, pasti alasan pertama karena duit, nggak mungkin nggak dong. Maksudnya siapa sih yang nggak butuh duit, semua orang butuh duit untuk hidup gitu kan. Nah tapi lebih ke gue pengen cari sesuatu yang sebenarnya bisa gue lakuin semau gue gitu kan, kayak gue bisa ngomong apa yang gue mau. Iya. Lu bisa. Wah gila sih nih kucing gue. Nggak, lagi aktif. Kucing gue gila guys. Jadi kenapa lu mau nyoba konten kreator? Ya itu kayak yang lu bilang ya, konten kreator kan hitungannya lu berdikari lah. Iya benar. Berdiri di kaki sendiri, lu nggak tergantung sama orang lain. Benar. Bahkan kalau lu mau dapet duit ya lu kerja kan gitu. Benar. Bahkan lu nggak dituntut apapun. Iya. Lu dituntut oleh hidup gitu. Benar. Kecuali dari endorse ya. Kalau dari endorse lain. Iya, maksud gue enggak. Basic content creatornya itu enggak tuntut gitu. Iya, maksud gue bahkan ketika lu mau ngambil endorsean pun terserah lu gitu kan. Ya lu butuh duitnya gitu. Iya. Itu kan udah dituntut hidup kan. Benar. Kalau lu butuh duit ya lu sikat gitu. Kalau enggak ya udah lu bisa nyantai-nyantai lagi gitu kan. Benar. Lu bisa bikin konten semau lu lah gitu. Benar. Dan jalan kontennya sesuai yang lu mau. Iya. Stylenya beda-beda kan. Iya. At least punya pandangan kan. Maksudnya kemana punya arah tujuan itu tuh penting banget gitu loh. Biar lu kerja juga ada goalsnya kan. Bener-bener. Gue mau sampai mana gitu kan. Gue mau abis ini mau kemana kayak gitu. Jadi kapan lu mulai start bikin konten nih? Gue punya plan ya, at least gue punya konten seminggu 2 kali lah. Oh lumayan tuh, menarik. Iya. Tentang apa tuh? Tentang podcast ini gak? Gak apa sih, lu kembangin aja podcast ini. Lu bikin reelsnya, lu bikin apa, upload promosinya. Iya sih. Tapi seru juga tuh. Tapi seru itu ketika mau memulai gitu. Ketika menjalani gak seru ternyata. Setuju gak? Setuju. Tapi kalau kita menjalani sesuatu yang kita suka, harusnya kita tetap suka Zuh. Ketika itu menjadi tuntutan, itu baru akan melelahkan. Masalahnya pada akhirnya kan kalau ujung-ujungnya duit, ya kan UUD gitu. Bukan 1945. Undang-undang dasar. Bukan. Oh, bukan. Ujung-ujungnya duit, ya kan. Pada akhirnya ada tuntutan gitu. Kayak gue punya selain podcast ini, ya kan. Dan ketika gue mulai sasar itu gue seneng, ya kan. Gue ini adalah sebuah bidang yang lagi gue sukai, sesuatu yang lagi gue dalemin gitu kan. Tapi pada akhirnya di tengah-tengah gue merasa capek juga Ki. Nah itu kenapa gue mau jadi content creator, karena gue bisa berdikari dan gue bisa bikin sesuatu yang setiap harinya beda. Bener. Tapi kan pada akhirnya akhirnya nggak jadi bosen. Tapi iya sih, karena lu menjalani itu sesuai passion lu, sesuai hobi lah mungkin. Bukan passion lah ya, kalau hobi lah hobi. Kalau fashion bener. Kita kan anak fashion banget. Iya. Walaupun baju gua hitam walaupun mulu, baju itu baju dari musola kan. Bener, baju Jumatan. Fashion banget nggak tuh? Oh iya, kan kerjaan pada akhirnya apapun yang lo lakukan sebenarnya di dunia ini kan pada akhirnya lo lakukan untuk bertahan hidup kan. Harusnya di satu titik juga bakal bikin capek, tapi ya coba aja. Apa yang kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu. Dan kesenangan itu meskipun senang di awal, tapi gue ngomong lebih ke komitmen sih. Karena kan untuk bisa mempertahankan jangka panjang jadinya komitmen ya. Gue percaya sama sesuatu yang kayak ya selama lu bikin sesuatu itu bahagia ya udah lakuin gitu. Gila. Memang tuh jadi itu bahagia sih. Iya kan? Ya. Karena ya begini aja nih, gue merasa bahagia nih. Gue kayak yang kayak biasa kita lakukan ketika di kantor terus akhirnya di videoin gitu. Ya ternyata juga cukup menyenangkan gitu. Dan gue jatuh cinta banget sama suara gue kemarin, bagus banget. Waduh. Self love. Iya, self love. Bener. Yaudah kalau gitu kita akan bahas next time soal kerjaan, ya kan. Tapi kita nggak selesai juga nih obrolan ini. Iya. Obrolan. Gue bingung menutupnya. Sebenarnya podcast ini juga nggak mesti ditutup sih ya. Kayak kadang kita juga ya udah ngambang aja, kita juga masih nggak tahu gitu. Iya. Ya proses pendewasaan kita aja sebenarnya. Proses pendewasaan dalam podcast ya. Proses pendewasaan podcast gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, ya udah ngobrol aja ya. Lo kalau suka ya udah, kalau nggak suka ya udah, next episode masih lebih berarti harusnya ya. Ayo. Ya udah kalau gitu, see you di next podcast guys. Bye, thank you. Thank you.